Ditanya lagi ngobrol kan, kok sedih mbak gitu kan. Si suster tadi kan langsung menatap langsung ke muka si Dita ini kan. Terus teringat itu tadi kan, kok nggak asing ya mukanya. Nengoklah ke belakang, nanti Put, belum selesai, ntar Put, aku lagi ngobrol kayak gitu. Ngobrol sama siapa? Cepetan yuk pulang, itulah kata temennya. Ini aku ngobrol sama tak, udah nggak ada. Suster yang diajak ngobrol tadi udah nggak ada di situ. Loh, kok nggak ada orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak yang sudah mampir ke channel aku. Kali ini kisah horornya yang akan aku bawakan adalah tentang suster merah, suster berjaket merah. Oke, simak ya. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen. Oke, check it out ya. Sebut saja Dita. Nih, kira-kira ginilah orangnya ya. Dita adalah suster yang sudah malang melintang ke berbagai rumah sakit. Ya, dia mencoba peruntukannya di rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain untuk sekedar mencari pengalaman. Nah, Dita akhirnya tertambatlah di rumah sakit yang sekarang dengan kisah horornya. Di rumah sakit yang sebelumnya tidak mengalami kisah-kisah yang aneh-aneh ya. Tepatlah di rumah sakit sekarang tempat dia bekerja. Inilah jalan cerita Dita menemukan kisah horornya. Rumah sakit yang menjadi tempat mencari rezeki bagi Dita ini ada di Bandung ya, berlokasi di Bandung, di mana Bandung itu menyimpan sejuta keindahan, wisatanya, makanannya, kulinernya, dan lain sebagainya. Tapi di balik keindahan-keindahan kota Bandung atau kota kembang ini ternyata menyimpan cerita misteri di dalamnya. Gimana ceritanya? Ikutin terus ya. Karena Dita di sini sebagai suster baru di rumah sakit yang sekarang ini ya, jadi Dita itu diceritakanlah oleh teman-temannya sekira-kiranya di sini ada dulunya gitu ya, kisah suster yang bernama katakan Sari. Nah, seperti ya inilah Mbak Sari. Suster Sari ini dulu dikenal suster yang ramah, periang. Dia sangat baik, penolong terhadap kejadian apapun yang kira-kira dia bisa nolong, dia akan tolong ya. Dalam keadaan yang temannya butuh banget pertolongan atau musibah, dia garda terdepan lah si suster Sari ini, dengan sifat yang periang, dengan sifat yang sudahlah, dia pokoknya baik hati, baik suster yang sangat baik hati yang terkenal di situ ya. Oke, si suster Sari ini dia memiliki apa ya, tubuh yang indah ya katanya, dengan ceritanya ya, tinggi, langsing, cantik, sudah pasti cantik ya. Dengan kebaikan hatinya, banyak pria-pria yang tertambat hatinya. Tapi lagi-lagi suster Sari tertutup ya hatinya. Adalah pria yang bernama katakan Hadi ya. Hadi di sini akhirnya menjadi tambatan hati dari suster Sari. Ya, akhirnya mereka dekat, mereka menjalin hubungan. Tibalah suster Sari ini hamil dun. Ya. Terjadilah kecelakaan dengan Hadi, pasangannya ini. Galau, stres. Suster Sari ini stres berat. Dia bingung, dia harus bagaimana, karena dia suster di situ. Dia mudah untuk akses kemanapun dia mau, ke dokter A, dokter B, dokter C, ya kan. Didatangilah dokter internis atau penyakit dalam. Dia berkonsultasi dengan dokter tersebut untuk meminta apa? Meminta suntik insulin. Suntik insulin itu untuk apa? Untuk penderita diabetes. Jadi diceritakannya kepada dokter tersebut bahwa saudaranya membutuhkan sekali untuk disuntik insulin. Padahal namanya suntik insulin atau seorang pasien apapun kan harus ketemu dokter. Ada pemeriksaan baru bisa memberikan tindakan atau pengobatan. Dengan hanya suster Sari yang bicara kepada dokter tersebut, dokter tersebut langsung meresepkan apa yang diminta suster Sari. Untuk apa? Untuk disuntikan ke tubuhnya dia sendiri. Bayangkan, seputus asa itu Sari sampai bertindak seperti itu ya. Ya karena apa? Dengan keadaan kondisinya yang hamil, pasangannya atau pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Selama Sari menjalin hubungan, adalah suatu ketika dia ulang tahun ya, dia diberikan oleh pacarnya itu kado jaket merah. Jadi jaket itulah yang menjadi kesayangan yang selalu dipakai oleh Sari
kemanapun, ketika dia jaga, ketika dia kemanapun selalu memakai jaket merah tadi. Oke, kembali ke suntikan insulin tadi ya. Akhirnya insulin tadi disuntikan ke dalam tubuhnya, dan akhirnya ya, oke, FYI ya, orang normal memiliki kadar gula darah sebesar ya 110 mg per desiliter. Itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi dia berpuasa, dalam sekitar 8 jam dia berpuasa, itu bisa sekitar 80 mg per desiliter. Ketika Sari menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya, apa yang dihasilkan setelah dia menyuntikkan insulin tadi? Gula darahnya menjadi 2 mg per desiliter. Drop. Dan apa? Akhirnya Suster Sari meninggal dunia. Ya, sependek itu jalan pemikirannya kalau sudah terkena musibah, sudah putus asa. Ya sudah, beranjak dari kisah tadi, itulah menjadi kisah horor yang selalu dirasakan oleh pasien atau perawat yang sedang jaga di tempat Sari dulunya jaga. Oke. Suster Sari ini dulu sering tempat favorit dia itu di pojokan, di ruang ganti, dan dia selalu duduk di situ termenung selama dia hidup ya, selama masa hidupnya ya. Kembali ke Suster Dita yang baru saja bekerja di rumah sakit tersebut. Saat ini ya, Dita ini bukan orang yang mudah percaya dengan penampakan, dengan hantu, dengan lembut ya, atau apapun itu namanya. Mustahil dia untuk percaya dengan hal yang seperti itu. Kalau dia mendengar cerita-cerita, ya sudahlah, itu mah anggaplah itu halusinasi gitu ya. Di sini dia ditantang, bukan ditantang, dia paradigma yang dia selalu nggak percaya dengan itu, akhirnya terjadilah di rumah sakit ini. Adalah pasien ya, ketika dia butuh kan ngebel ya, tet gitu, bunyilah si suara bel tadi di ruang jaga. Oke, Dita saat malam ini ya, satu malam dia mulai bekerja, dia langsung mendapat shift malam. Dia berjaga dengan temannya, yaitu Suster Putri. Ya, dia hanya berdua saja. Jadi bel ruangan pasien bunyi, akhirnya Dita mendatangi kamar pasien, ruangan pasien yang tadi butuh pertolongannya. Datanglah si Suster Dita ini. Dibukalah pintunya. Si pasien ini memang tidak bisa ke kamar mandi karena memang perlu dengan infusan dan sebagainya. Akhirnya dia buang air kecilnya menggunakan pispot ya. Dibantulah dengan Suster Dita. Kemudian ketika pispotnya itu tidak ada di tempat biasa ditaruh, akhirnya Dita izin kepada pasien tadi untuk mengambil pispot. Sebentar ya Bu ya, saya ambilkan dulu pispotnya gitu. Ketika kembali lagi ke ruangan pasien tadi, ibu tadi ngomong gini, "Suster, makasih sudah dibantu. Saya sudah selesai tadi dibantu dengan suster." Siapa ya tadi namanya, nggak saya tanya. Pakai jaket merah. Suster Dita nggak ngaruh, nggak ngeh gitu, nggak, ya sudah gitu. "Oh ya sudah Bu, kalau begitu Bu, nanti kalau perlu bantuan tinggal tekan bel aja lagi ya Bu ya. Insya Allah nanti kami segera datang langsung gitu." Tutuplah pintu ruangan si ibu tadi, bergegas menuju ke ruang jaga. Dia sambil terheran-heran. Yang sedang jaga itu kan kita berdua sama Suster Putri. Siapa yang bantu si ibu itu? Kalau ada suster di ruangan lain membantu juga harus izin kepada mereka berdua, karena memang di ruang lain, tugasnya bukan di ruang kita, itu harus izin. Jadi siapa yang dimaksud ibu tadi ya gitu. Suster Dita nggak ngeh tentang si suster berjaket merah. Sesampainya Dita di ruang jaga, dia nanya sama Putri temennya, "Put, tadi aku udah bawakan pispot buat ibu yang di ruangan tadi, yang pencet bel tadi. Kan aku bantu dia kan. Pispot nggak ada lah di situ." Akhirnya aku cari pispot. Pas aku balik lagi, ibu tadi bilang udah ada yang bantuin. Susternya pakai jaket merah. Siapa ya Put? Kan kita cuma berdua ya di sini. Kalaupun ada yang mau bantu dari ruangan lain kan harus izinnya sama kita. Gitulah cerita sih Dita. Langsung kata Putri, apaan nih dalam hati. Kan Putri yang tahu cerita dulunya di situ. Seperti apa dia bisa bertemu. Dulunya memang dia selalu pernah jaga juga dengan Suster Sari ya kan. Dita ini kan baru gitu. Dialihkanlah sama Putri. "Dit, kita ngopi yuk," gitu kan. Terus kayak gitu bikinlah ya kan si Putri ini. Beralihlah dia ke pantry kan, bikinlah kopi itu kan.
Dari situ Putri bergegas cepat-cepat balik lagi ke ruang jaganya. Nih Dit, maaf ya tumpah. Dia terengah-engah. Put, kenapa Put? Enggak. Kenapa? Kata si Suster Dita tadi kan. Aku tadi barusan lihat suster merah, katanya gitu. Udahlah, kamu halusinasi itu, nggak ada itu kayak gitu. Dita tuh nggak pernah percaya sama yang kayak gitu-gitu. Aduh, dia nggak deh. Bukan orang yang mudah percaya kalau memang belum ditunjukkan kali ya. Kalaupun ditunjukkan juga ya udah dia bilang halusinasi. Jadi nggak ada itu namanya hantu yang ada nyata di depan. Namanya hantu tuh nggak kelihatan, hantu tuh hanya menggoda, kata dia, menggoda di hati kita untuk bisa berbuat jahat sampai dia menampakkan itu bukan hantu, katanya itu halusinasi, gitulah pokoknya. Dengan dia tuh nggak percaya lah orangnya ya kan. Ya kemudian bel pun berbunyi kembali ya, tet gitu, alarm atau jadi ada pasien yang pencet bel. Kebangunlah si Dita sama Dita kebangun karena Putri terlelap. Jadi pas dilihat sudahlah aku ajalah yang datang ke ruangan pasien yang butuh pertolongan gitu. Akhirnya datanglah si Dita tadi menuju ke ruangan pasien. Dibuka pintunya, pasien pun tertidur, pasien sedang tidur. Sudahlah, pikir Dita, mungkin pasien ini lelah. Ditutupnya lagi pintu itu pelan-pelan. Akhirnya Suster Dita kembali menuju ruang jaga melalui lorong panjang, karena kamar pasien tadi ada di ujung. Ketika dia berjalan ya sudahlah gitu. Nggak sengaja Suster Dita berpapasan dengan suster yang perawakannya tinggi, wajahnya anggun, menggunakan jaket merah. Ketika papasan, dia senyum kepada Suster Dita. Suster Dita langsung senyum, langsung terbersit di kepalanya. Apa ini suster yang dimaksud sama orang-orang cerita-cerita di sini? Dia langsung nengok ke belakang, meyakinkan kembali apakah itu benar, karena dia nggak percaya. Masa ada logikanya hantu ini pikirnya Dita ya, hantu menjadi seorang manusia sesuka hatinya dia menjadi manusia, nanti nanti menampakkan nanti. Jadi nggak habis pikir ya sama Dita. Rasanya tidak ada seperti itu. Akhirnya dia langsung ingat cerita yang beredar di rumah sakit tadi, si jaket merah. Dia nengok langsung ke belakang. Suster tadi udah nggak ada, hilang. Karena lorong tadi panjang. Pikir Dita, kemana beloknya? Belokan nggak ada, baru juga papasan. Karena pikir Dita, itu tadi, itu hanya halusinasi belaka. Karena aku ngantuk, aku capek. Jadi emang aku harus butuh istirahat. Itu aja pikiran Suster Dita. Suster Dita pun sempat berpikir gini, ya kayak acara-acara dunia lain atau uji-uji nyali gitu ya. Itu semata hanya mendongkrak popularitas dari acara tersebut agar rating acara tersebut naik. Jadi dibuat konsep lucu-lucuan. Jadi di situ pun dia nggak percaya. Namanya penampakan seperti apa itu bentuknya, itu nggak mungkin menampakkan dia seperti manusia gitu. Karena Dita berpikir namanya setan itu mengganggu ya hati manusia. Hari berikutnya Dita dan Putri mendapatkan shift dari jam 15 sampai jam 21. 3 sore sampai jam 9 malam. Waktu shift mereka sudah selesai di jam 9 malam ini dan otomatis harus bergantian dengan shift berikutnya. Nah, Dita ini dengan Putri dan teman ini, si Putri ini harus segera berganti kostum kembali di ruang ganti. Ruang gantinya itu ada di pojok. Jadi karena terlalu banyak yang diurus dan lain sebagainya, untuk berganti ke shift berikutnya si Dita untuk berganti kostum pun agak terlambat. Jadi shift yang harusnya sudah masuk, shift baru yang harusnya udah masuk itu udah selesai berganti kostum, ya kan? Ya sudah, akhirnya Dita dan temannya itu masuk ke ruang ganti, bergantilah kostum untuk ya sudah, tugas dia selesai di jam itu, ya kan? Nah, kebetulan karena si Dita ini belum selesai ganti kostum, si temannya sudah selesai, tapi dia ingin ke toilet nih temannya. Dia tunggu ya di sini, gue ke toilet dulu, kira-kira gitulah. Oh ya udah, tunggu dulu sebentar ya, kita pulangnya bareng, kira-kira gitulah temannya si Putri ini bilang sama Dita. Ya sudah, Putri akhirnya ke toilet. Udah dia main HP dan lain sebagainya. Di ruang ganti itu segimana sih besarnya, nggak gede kan ya. Itu tiba-tiba dia nengok, adalah suster sedang duduk termenung di pojokan.
Oh, nggak ada cerita. Dita langsung tanya, Mbak, belum pulang, Mbak? Kok diam aja, Mbak? Kok nggak segera bergegas pulang? Kata Dita. Itu yang ditanyakan Dita, tapi dijawab, enggak. Diam aja, diam, nunduk, termenung, bengong, lamun. Kata Dita gini dalam hatinya, kok diam aja ya suster ini kutanya. Pun mukanya ini nggak asing loh, kayak, tapi dia lupa. Kayak ketemu di mana lah ini suster ini ya. Gitu kan, akhirnya dideketin lagi sama Dita, mendekat dia ke arah si suster tadi yang lagi duduk. Ditanya lagi sama Dita, Mbak dijemput? Mbak nunggu jemputan? Kira-kira gitulah. Suster tuh diam aja. Ya, suster tuh diam gak mau menjawab. Ditanyanya lagi sama Dita, kok sedih Mbak mukanya? Itu pula nanyanya si Dita. Allahu Akbar. Dari situ yang tadi si suster yang lagi merunungin, yang lagi ngelamun ini, angkatlah kepalanya, mata ketemu mata Dita sama mata suster itu. Terus dari itu siapa namanya suster Dita itu kan ngeliatin aja, teringatlah, kok nggak asing muka ini ya katanya, kayak pernah ketemu di mana lah, berjaket merah pula katanya. Udah gitu dipanggil dari luar, kedengeran si temennya ini, Dit, ayo, udah belum? Itulah kira-kira kan, karena pintu ruangan yang sebelah sana ya kan. Ditanya lagi ngobrol kan, kok sedih Mbak gitu kan. Si suster tadi kan langsung menatap langsung ke muka si Dita ini kan. Terus teringat itu tadi kan, kok nggak asing ya mukanya. Nengoklah ke belakang, nanti Put, belum selesai. Ntar Put, aku lagi ngobrol. Kayak gitu. Ngobrol sama siapa? Cepetan yuk pulang. Itulah kata temennya. Ini aku ngobrol sama udah nggak ada. Suster yang diajak ngobrol tadi udah nggak ada di situ. Loh, kok nggak ada orangnya? Kata si Dita. Kamu ngobrol sama siapa? Tadi ada loh di sini orangnya. Ngobrol dia pakai. Udahlah. Keluarlah Dita dari ruangan itu kan. Ceritalah dia sama temennya. Aku tadi ngobrol loh sama suster di situ. Pakai jaket merah. Kata temen, cepet-cepet pulang katanya. Tibalah besok dia ketemu jam jaga dia tuh pagi ke siang. Dia cerita sama temennya, aku kemarin ngobrol sama dia di ruang ganti. Akhirnya diceritain lah sama si temennya ini, kan kamu udah sering dengar kisah suster merah. Dan memang ruangan yang sering dikunjungin ya ruang ganti. Makanya gue bilang, lo jangan lama-lama. Ngapain lo lama-lama di sana? Lah kan gue lihat ada orang ya, gue tegur, ngapain di situ sendirian gitu. Jadi akhirnya bukan terbersit, akhirnya pemikiran Dita yang tidak takut akan hantu, tidak takut akan setan, bahwa pemikiran Dita setan itu tidak akan merubah menjadi sosok manusia, itu nggak bisa ditepis. Akhirnya goyah sudah, karena dia sudah 2 kali berpapasan dan ditampakkan dengan sosok yang disebut setan atau hantu ya, menyerupai. Akhirnya goyah dan akhirnya oke, saya percaya bahwa setan itu ada. Dan itu bisa kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana mengelola keimanan kita agar kita hindarilah dari godaan-godaan setan kan. Sampai di situ aja kisah suster merah. Nantikan kisah-kisah selanjutnya, tapi jangan lupa subscribe, like, komen, kasih komen please. Oke, sampai segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.